Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tumis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Kita sudah sampai pada babu wa min surati sa'ala sa'ilun. Bab tafsir untuk surat Al-Ma'arij, disebut juga surat Sa'ala Sa'ilun karena ayat pertamanya adalah lafalnya seperti itu. Jazakumullah khairan. Hadis nomor 3322 dan hadis ini sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Rishdin, ini seorang perawi yang dhaif. Demikian juga ada sanad Terraj dari Abul Haytham, sanad seperti ini juga dhaif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kalam Allah taala, kal muhal, seperti muhal, surat Al-Ma'arij ayat 8. Apa maksudnya muhal? Qala, beliau menjelaskan ka'akriz zait, seperti kotoran minyak. Jadi minyak bagian bawahnya kan kotor ya. Nah, itu adalah disebut muhal. Panas sekali. Fa'idha, maka apabila qarrabahu, dia mendekatkan minuman yang seperti kotoran minyak tadi ila wajhihi, kepada wajahnya, sakotat, maka rontoklah farwatu wajhihi, kulit dari wajahnya, fihi, pada minuman tadi. Jadi ini menggambarkan betapa panasnya minuman di dalam neraka. Kalau tidak minum haus, kalau minum rontok wajahnya. Belum diminum, Pak. Baru didekatkan ya. Jadi ini misalnya gelas didekatkan, baru didekatkan saja begini, saking panasnya isi gelas tadi, rontoklah semua kulit wajahnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik ya. Bandingkan dengan minumannya ahli surga, Masya Allah ya, tidak ada bandingannya sama sekali. Dan ini hadisnya gharib. Kata-kata gharib itu menunjukkan bahwa hadis yang dhaif, dhaifnya karena rawi bernama Rishdin tadi, disepakati oleh para ulama bahwa dia seorang perawi yang dhaif. Berikutnya wa min surati al-jin, tafsir untuk surat al-jin 3323 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maqra'a, tidaklah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal jin, kepada para jin, wala ra'ahum, juga tidak melihat mereka. Jadi ini fatwa Ibnu Abbas ya. Rasulullah tidak pernah melihat jin dan juga tidak pernah membacakan Quran kepada mereka. Tapi dalam hadis yang lain kita temukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan jin dan membacakan Quran kepada mereka. Adapun fatwa Ibnu Abbas ini sesuai dengan ayat Quran. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu, jin itu melihat kalian dan kelompoknya juga melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Jadi fatwa Ibnu Abbas ini sudah sesuai dengan ayat Quran, nggak ada masalah. Hanya saja bukan berarti secara mutlak tidak pernah bertemu mereka, tidak ya. Tapi yang dimaksud di sini dalam kasus surat Al-Jin ini Nabi tidak ketemu mereka. Terus kalau tidak ketemu kisahnya gimana? Ini kisahnya. Intalaqa telah pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taifah bersama sekelompok min ashabi, dari sahabat-sahabatnya, amidina, menuju ila suqi Ukadin, kepada pasar Ukad. Ini nama pasar yang ada di Mekah. Ini beliau masih di Mekah ya. Waqad hila, dan telah dihalang-halangi, baina syayatin, antara setan-setan, wa baina khabari sama, antara kabar langit. Jadi dulunya setan itu bisa naik ke langit mencuri dengar kabar langit, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa? Wa ursilat, karena dikirim alaihim, kepada mereka, asyuhub, obor-obor. Jadi setiap kali ke langit mau mencuri dengar langsung dilempar oleh malaikat dengan bintang-bintang.
Faraja'a syaitan, maka setan pun kembali ila qaumihim kepada kaum mereka. Faqalu malakum, maka mereka bertanya, apa kondisi kalian? Qalu, mereka menjawab, hila bainana, telah dihalangi antara kami wa baina khabari sama, dengan berita langit, wa ursilat alaina syuhub, dan telah dikirim kepada kami obor-obor membakar kami. Dan masalah obor ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Jin. Apa lafalnya ya? Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Sesungguhnya sekarang kami menyentuh langit, maksudnya datang ke langit. Lalu kami mendapati langit itu sudah dipenuhi dengan penjagaan-penjagaan yang kokoh dan juga obor-obor. Nah, sehingga sudah nggak bisa mencuri dengar lagi. Karena kalau nekat mencuri dengar akan terbakar dengan obor yang dilempar oleh para malaikat. Nah, obornya ini dari bintang-bintang itu, Pak. Faqalu, maka kaumnya menjawab, mahala, tidaklah menghalangi bainana antara kita wa baina khabari sama, dengan berita langit, illa amrun, kecuali pasti perkara besar, hadatsa, sudah terjadi. Fadribu, maka pergilah masyariqal ardi, ke timur-timurnya bumi, wa magharibaha, dan barat-baratnya. Fangduru, perhatikan, ma hadzal ladzi, apa sesungguhnya yang telah hala bainakum, menghalangi antara kalian, wa baina khabari sama, dengan berita langit. Qala fantalaku, mereka pun pergi, yadribuna, bersafar, masyariqal ardi wa magharibaha, ke timur bumi dan baratnya. Yabtaguna, mereka mencari-cari, ma hadzal ladzi, apa sih sebenarnya yang hala, menghalangi, bainahum, antara mereka, wa baina khabari sama, dengan berita langit. Fangsarafa, maka pergilah ulaikan nafar, orang-orang tersebut dari kalangan jin tadi, alladzina tawajjahu, yang mereka menuju nahwa Tihamah, ke arah Tihamah. Tihamah itu mana? Makkah itu termasuk Tihamah, Pak. Karena Tihamah itu adalah setiap tempat yang tidak tinggi, yang bukan dataran tinggi, yang ada di Hijaz. Itu namanya Tihamah, ya. Maka ada Najd, ada Tihamah. Najd itu yang dataran tinggi, Tihamah itu yang dataran rendah. Nah, Makkah itu termasuk Tihamah. Wahwa, sementara beliau itu binakhlah, ada di tempat namanya Nakhlah. Perhatikan, gitu. Nakhlata dengan nakhlatin berbeda. Bedanya apa? Kalau nakhlatin pakai tanwin itu berarti artinya pohon kurma. Tapi kalau nakhlata pakai fathah itu artinya nama tempat, namanya kota Nakhlah. Nah, maka hati-hati dalam bahasa Arab ini, berbeda harokat saja udah berbeda terjemah. Maka dalam bahasa Arab istilahnya ini ghairu munsharif, karena tidak boleh dibaca tanwin, bisanya dibaca dengan fathah. Ini menunjukkan dia nama tempat. Beliau berada di Nakhlah. Amidan, beliau menuju ila suqi Ukad, ke pasar Ukad. Wa huwa yusalli, dan beliau itu sedang salat mengimami bi ashabihi, sahabat-sahabatnya, salat al-fajr, salat fajar, yaitu salat subuh. Falamma sami'ul Qur'an, tatkala para jin mendengar Quran, istama'u, mereka mendengarkan betul-betul lahu, kepadanya. Jadi Quran itu sifatnya adalah menyihir orang yang mendengarkan, Pak. Karena isinya itu pasti indah sekali. Apalagi orang-orang Arab yang paham bahasa Arab pasti sangat senang dengan Quran, ya. Bahkan Umar bin Khattab itu masuk Islamnya gara-gara mendengar Quran. Dia sudah bawa pedang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang ke Masjidil Haram, Nabi Muhammad sedang sholat tahajud. Didengarkan bacaannya. Begitu mendengar bacaannya yang sangat indah, isinya, pedangnya dimasukkan, Pak. Serasi tawis, apik banget nih. Malah oke sampai selesai. Jin pun juga begitu, mendengar Quran, mereka langsung tertarik dengan Quran. Faqalu, lalu mereka mengatakan, hada, ini dia, wallahi, demi Allah, alladzi hala, yang telah menghalangi, bainakum, antara kalian, wa baina khabari sama, dengan berita langit. Qala fahunalika, maka disitulah raja'u, mereka pulang, ila qaumihim, kepada kaum mereka para jin. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami para jin, inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Surat Jin ayat 2.
Sesungguhnya kami telah mendengar satu bacaan yang menakjubkan, yang menunjukkan kepada petunjuk, maka kami pun langsung beriman kepadanya, dan kami tidak akan menyekutukan kepada Allah seorang pun. Kata-kata fa'amanna, lalu kami iman kepadanya. Ini menunjukkan imannya langsung, Pak. Jadi Mbak, nggak menunggu lama-lama. Begitu mendengar Nabi membacakan ayat Quran, langsung beriman kepada ayat Quran tadi. Inilah kehebatan Al-Quran, ya, langsung menyebabkan orang jadi sadar. Dari mana taunya bahwa itu langsung? Karena di sini pakai kata-kata fa, dan fa itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah menunjukkan urutan tanpa ada jeda, ya. Beda dengan thumma. Kalau thumma itu ada jedanya, ya. Setelah 1 hari, setelah 1 pekan baru beriman, itu thumma. Tapi kalau langsung saat itu maka fa amanna. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah pun menurunkan ala nabihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Nabi, telah diwahyukan kepada saya bahwasanya telah mendengar sekelompok dari kalangan jin. Wa innama tiada lain uhiya ilaihi, diwahyukan kepada beliau qaulul jin, perkataan jin. Jadi maksudnya Rasulullah sendiri tidak mendengar suara jin, tetapi Allah kasih tahu kepada Nabi ini, wahai Nabi, tadi pas sholat subuh ada kaum-kaum jin yang mendengarkan bacaan kamu. Terus setelah pulang mereka ngomong begini. Nah, jadi ini sumbernya dari Allah, bukan dari telinganya Nabi mendengar apa suara jin tadi. Dengan sanad ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan qaulul jin, perkataan jin liqaumihim, kepada kaumnya, lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Al-Jin 19. Tatkala berdiri hamba Allah. Nah, yang dimaksud berdiri ini salat subuh tadi. Yang dimaksud hamba Allah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhu, berdoa kepada Allah, karena salat itu sama dengan doa. Katu, nyaris mereka para jin, yakununa, menjadi, alaihi, di atasnya Nabi Muhammad, libadan, bertumpuk-tumpuk. Jadi Nabi sedang sholat, mereka itu nguping di atasnya Nabi Muhammad SAW bertumpuk-tumpuk. Saking semuanya pengen mendengar langsung suara Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang ada orang sholat itu didatangi para jin, ditumpuki, Pak. Karena itu panjenengan siap-siap, ya. Kalau sholat malam tiba-tiba waladhdallin kok ada yang amin, ya. Nah, itu jin mungkin, ya. Jadi nggak usah takut, sudah ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi waktu itu jinnya tidak bersuara, ya. Nah, jadi tidak menakutkan kepada orang yang sholat tadi. Lamma ra'auhu, tatkala mereka melihat beliau yusalli salat wa ashabuhu, dan juga para sahabatnya yusalluna bi salatihi, salat menirukan salat beliau, wa yasjuduna bi sujudihi, sujud menirukan sujud beliau, ta'ajjabu, mereka heran sekali, min tawa'iti ashabih, dari sebab ketaatan para sahabatnya lahu, kepada beliau. Jadi mereka takjub, Pak. Kok bisa ya ada seorang imam bergerak diikuti oleh semua jamaah, kok do manut men, gitu. Jadi dari kalangan para jin itu sudah biasanya tidak pada manut, sakarepe dhewe. Nah, begitu ada orang yang dimanuti oleh seluruh jamaahnya, mereka merasa heran. Maka mereka pun berkata kepada kaum mereka tatkala berdiri, yaitu hamba Allah Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dalam salat subuh, maka mereka nyaris mereka itu menjadi bertumpuk-tumpuk di atas Nabi Muhammad SAW. Berikutnya 3324 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kanal jin, adalah para jin, yas'adun, biasanya naik, ila sama, ke langit, yastami'un, untuk nguping, al-wahya, wahyu. Fa'idha, kalau maka apabila sami'u, mereka sudah mendengarkan al-kalimata, satu kalimat dari wahyu, zadu fiha tis'an, mereka nambah-nambahi pada kalimat tadi 9 kalimat. Jadi kebohongan atau berita yang dibawa oleh jin itu kebenarannya hanya 10%. Sisanya 90% adalah kebohongan. Itu dari jin ke dukun. Kalau sudah sampai ke dukun, nah itu tambah banyak lagi kebohongannya, Pak. Kebohongannya adalah 1:100. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang lain. Mi'ata kadzbatin, 100 kebohongan. Berarti jin sama dukun itu lebih jelek mana, Pak?
dukun nih. Nah, soalnya apa? Fatuhihi ilal kuhan, jin itu memberikan wahyu, maksudnya membisikkan rahasia tadi kepada para dukun, fayakdzibun, maka para dukun dusta bersama satu kalimat tadi, mi'ata kadzbah, 100 kedustaan min indi anfusihim, dari hadapan diri mereka sendiri. Ini zahirnya yakdzibun, yang dusta ini adalah dukun. Karena dalam bahasa Arab, domir itu kembalinya ke yang terdekat nih. Di sini terdekat dukun. Nah, berarti yang berdusta ini dukun, bukan si setan. Dan kalau ini kita katakan yang berdusta 100-nya adalah setan, ini bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas tadi. Karena di sini setan hanya 9. Jadi 1 ditambahi 9, berarti 10% sama 90%. Kalau yang tadi 1 ditambahi 100, nah berarti 1 banding 100. Fa'amal kalimatu, adapun kalimat tersebut, fatakunu haqqan, maka kalimat itu menjadi benar, memang itu wahyu dari Allah, pasti betul. Wa amma mazaduhu, adapun apa yang mereka tambah-tambahi 9 tadi, fayakunu batilan, maka itu menjadi batil, tidak benar. Falamma bu'itha, maka tatkala diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pada usia 40, muni'u, mereka pun dicegah maqa'idahum, dari tempat-tempat mereka nguping di langit tadi. Jadi maqa'id itu maksudnya tempat nguping di langit yang disebutkan pada surat tadi. Wa anna lamasnas sama wa anna kunna naq'udu minha maqa'id. Dan sesungguhnya kami dulu duduk-duduk dari langit pada tempat-tempat duduk lis-sam'i, untuk nguping. Tapi sekarang siapa yang nguping, maka pasti akan mendapati syihabar rasada, obor yang sudah disiapkan. Nah, itulah yang disebutkan di sini maqa'id, yaitu tempat-tempat, yaitu tempat duduk di langit. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa jin itu lebih hebat daripada manusia, Pak. Manusia sampai hari ini belum bisa sampai ke langit, Pak. Pakai apalah, ya Apollo atau apa, bohong semua itu yang mengatakan katanya sudah sampai mana, sampai itu tidak terbukti dengan valid ya. Tapi kalau jin, maka mereka sudah valid betul-betul bisa sampai langit berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini. Fadzakaru dzalika li iblis, maka mereka ceritakan hal itu kepada iblis. Walam takunin nujum, dan tidaklah bintang-bintang itu yurma biha, dilempar qabla dzalik, sebelum itu. Jadi sebelum diutusnya Rasul, bintang itu anteng, nggak ada yang terbang-terbang begitu. Begitu Rasul datang, maka bintangnya jadi obor tadi. Faqala lahu, maka berkata kepada mereka iblis, ma hadza, tidaklah ini illa min amrin, kecuali dari satu perkara besar, qad hadatsa fil ardi, itulah telah terjadi di bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa iblis ya pintar, Pak. Jadi langsung bisa nyandai, ini pasti ada perkara gede ini. Faba'atha, maka dia kirimkan junudahu, tentara-tentaranya, fawajadu, maka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman, sedang berdiri, yusalli salat baina jabalain, di antara dua gunung. Memang Mekah itu kan diapit dua gunung ya, ada gunung sana, ada gunung sini, utara, selatan atau timur barat. Urahu qala bi Makkah, saya mengira dia mengatakan itu di Mekah. Falakuhu, lalu mereka berjumpa dengan beliau, fa akhbaruhu, lalu mereka menjumpai iblis, fa akhbaruhu, lalu mengabari iblis. Faqala, si iblis mengatakan, hadzal hadath, ini dia kejadian, alladzi hadatsa fil ardi, yang telah terjadi di bumi. Nah, sayangnya iblis ini di mana itu nggak dijelaskan, Pak. Dia mengirim pasukan-pasukannya. Dari mana? Ngirimnya itu dari mana? Dari Amerika atau dari Israel atau dari mana? Nggak dijelaskan. Tapi sebenarnya dalam satu hadis riwayat Muslim, ada penjelasan iblis itu di mana. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna arsya iblis fil bahri. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Dalam riwayat yang lain, Inna arsya iblis, sesungguhnya singgasananya iblis alal bahri, di atas laut. Lalu dia mengutus pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Yang paling bisa mengganggu manusia, itulah yang paling istimewa di hadapan Pak Iblis tadi. Nah, jadi jelas di sini tempat dia itu adalah di laut. Nah, sayangnya laut yang mana kan nggak jelas, Pak.
Nah, mungkin kayak. Berarti kalau benar yang Roro Kidul ya berarti itu temannya iblis itu kayaknya. Tapi jangan memastikan loh ya. Memastikan dosa. Kita nggak tahu kok ya. Baik, sampai di sini sudah ada bintang 3 ini berarti sudah selesai bab ini, bab tentang surat Al-Jin. Sayangnya dari surat Al-Jin langsung melonjak surat Al-Muddathir. Berarti melewati surat apa? Al-Jin. Setelah itu kan ada Nuh, ya, ada Al-Muzammil, ya, surat Muddathir ini yang langsung dibahas oleh Imam Tirmidzi. Jadi tampaknya belum ada riwayat yang diketahui oleh Imam Tirmidzi tentang tafsir surat Al-Muzammil. Karena itu dalam buku saya ini saya tambahkan sendiri. Ya. Ada riwayat Muslim tentang surat Al-Muzammil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kewajiban qiyamul lail di awal surat Al-Muzammil dijelaskan wajib ya. Sehingga para sahabat Nabi sholat tahajud bersama Nabi selama 1 tahun, Pak. Jadi sholat jamaah tarweh 1 tahun. Ternyata para sahabat keberatan, Pak. Wah, Pak ini ya botenan. Nah, karena kabotan akhirnya khotimataha, penutupan dari surat Al-Muzammil yang menghapus kewajiban tahajud itu baru turun setelah 12 bulan. Nah, itu adalah hadis yang berkaitan dengan surat Al-Muzammil. Untungnya, Pak, para sahabat waktu itu keberatan. Coba kalau mereka semangat, sampai hari ini sholat tahajud masih wajib. Wah, pasti orang-orang banyak di antara kita itu dapat dosa ya karena memang tidak semua orang bisa sholat tahajud. Berikutnya babun wa min suratil muddatsir, surat al-muddatsir. Muddatsir artinya berselimut. Nah, kenapa Nabi berselimut? Ini ceritanya. Hadis 3325 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan an fatratil wahyi tentang berhentinya wahyu. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu 5 ayat dari surat Al-Alaq, habis itu mandek lama sekali. Nah, itu yang disebut sebagai fatratil wahyi, berhentinya wahyu. Maka beliau bersabda dalam ceritanya tadi, bainama ana ketika saya amsi sedang berjalan sami'tu sautan, tiba-tiba saya mendengar suara minas sama dari langit. Farafa'tu ra'si, saya angkat kepalaku. Fa'idal malak, ternyata malaikat alladzi ja'ani yang telah datang pada saya di Hira, di gua Hira dulu, jalison lagi duduk ala kursiyin di atas kursi bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Itu malaikat Jibril. Nah, ini datangnya dalam bentuk yang asli, Pak. Badannya besar, dari bumi sampai langit ini penuh semuanya dengan malaikat Jibril, nggak ada tempat yang kosong, saking besarnya, 600 sayap malaikat Jibril. Fajuthithtu, maka saya pun ketakutan minhu dari sebab dari Jibril, ru'ban, dengan sangat takut. Saking takutnya dalam satu riwayat dikatakan sampai beliau ngeblak. Jadi orang takut sampai ngeblak itu ada dalilnya, Pak. Geblek di tempat, habis itu baru bangkit lari pulang ke rumah. Faraja'tu, lalu saya pulang ke rumah, fakultu, saya mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti saya selimuti saya. Fadatharuni, lalu mereka pun menyelimuti beliau. Maka Allah pun menurunkan ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkitlah, fa'anzir, berilah ancaman. Nah, kata-kata fa'anzir, berilah ancaman, inilah wahyu pertama untuk beliau menjadi seorang rasul. Fa'anzir fasara rasulan. Maka beliau menjadi rasul ba'da an kana nabiyan. Sebelumnya beliau itu baru nabi, Pak. Jadi 5 ayat surat Al-Alaq itu Nabi Muhammad masih peringkatnya nabi, belum sampai rasul. Maka ada peringkat nabi, ada peringkat rasul, ada peringkat imam. Nabi paling bawah. Rasul itu lebih tinggi lagi. Imam itu rasul yang memiliki kelebihan lebih banyak lagi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama.
Nabi Ibrahim setelah menjadi nabi, setelah menjadi rasul, kemudian diuji oleh Allah dengan beberapa ujian yang berat, disempurnakan semuanya, akhirnya Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Saya jadikan kamu imam untuk para manusia. Imam itu panutan. Jadi nabi, rasul, imam. Tapi jangan salah paham. Oh, berarti kalau ada orang sudah tingkatan imam berarti dia ngalahkan rasul. Enggak begitu. Rasul itu manusia paling tinggi. Tapi tidak semua rasul mendapatkan pangkat imaman di sini. Paham ya? Nah, sehingga imam untuk para rasul ini berbeda dengan imam untuk selain rasul. Kalau imam selain rasul, misalnya Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan sebagainya, itu pangkatnya di bawah para nabi semuanya. Enggak ada apa selain nabi yang lebih unggul pangkatnya daripada para nabi-nabi kita radhiyallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kembali ke sini. Ini adalah wahyu pertama beliau menjadi rasul. Lah bedanya apa nabi dengan rasul? Kalau nabi itu masih belum disuruh untuk tablik. Tapi kalau rasul disuruh untuk tablik, makanya fa'angzir, berilah ancaman. Tapi saya jujur, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu perbedaan antara nabi dengan rasul sebenarnya apa? Ya. Pendapat yang populer tadi, kalau nabi belum sampai disuruh untuk tablik, hanya diberitahu ya bahwasanya Allah Maha Esa, kamu wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, udah dapat wahyu sudah jadi nabi. Nah, baru kalau disuruh untuk tablik baru peringkatnya menjadi rasul. Pendapat yang kedua mengatakan perbedaan nabi dengan rasul adalah kalau nabi itu melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Kalau rasul itu membawa syariat baru. Maka Nabi Isa itu karena membawa Taurat, bawa Injil berarti dia rasul. Nabi Musa karena membawa Taurat berarti rasul. Tapi nabi-nabi yang tidak bawa kitab itu berarti dia adalah hanya nabi saja. Sampai pada kalam Allah Ta'ala warrujza dan berhala fahjur, maka singkirilah. Ini meskipun Nabi tidak pernah menyembah berhala, tapi beliau disuruh untuk menyingkiri berhala. Ini maksudnya umatnya yang disuruh menyingkiri berhala. Kita-kita ini jangan menyembah berhala. Ayat-ayat ini adalah qabla sebelum antufradus salah diwajibkan sholat 5 waktu. Karena ini adalah awal wahyu ketika beliau menjadi Rasul. Adapun perintah untuk sholat 5 waktu itu ketika Nabi sudah usia 50 tahun, Pak. Jadi 40 tahun itu jadi Nabi. Kemudian sebentar kemudian jadi Rasul. Nah, 10 tahun kemudian baru naik ke langit mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Berikutnya 3326, ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Ibnu Lahiyah dan juga ada sanad yang kayak tadi, terraj dari Abul Haytham, ini sanad yang dhaif. Dari Abu Sa'id, dia mengatakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dhaifnya terletak di sini, Pak. Dari Rasul, ini salah ini. Semestinya tidak ada kata-kata dari Rasul. Semestinya dari Abu Sa'id, dia mengatakan, jadi ini perkataan Abu Sa'id, As-Sa'ud, kata-kata Sa'ud yang ada dalam surat Muddatsir ayat 17 itu adalah jabalun finnar, satu gunung yang ada di neraka. Yatasa'adu fihil kafir, orang kafir naik memanjat pada gunung tadi sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun saking tingginya. Thumma yahwi bihi kadzalika abadan. Kemudian dia turun, terjun ya, jatuh terhadap orang tadi. Jadi setelah naik ke atas kemudian terjun ke bawah, kadzalika seperti itu juga yaitu 70 tahun abadan selama-lamanya. Artinya setelah jatuh nanti naik lagi. Kemudian turun lagi terus begitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat ayatnya kayak apa. Allah mengatakan pada surat Al-Muddatsir, kalla innahu kana li ayatina anida. Orang yang membantah ayat-ayat kami, saurhiquhu sa'uda, akan kami paksa dia untuk naik ke gunung Sa'ud. Nah, Sa'ud itu tafsirannya adalah gunung ini tadi. Tapi sayangnya hadis ini gharib alias dhaif secara marfu' ya. Yang benar adalah hadis ini mauqufan, hanya perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tapi karena sanatnya dhaif ya sama juga ya, tetap tidak bisa dijadikan dalil. Seandainya sanatnya sahih, meskipun perkataan Abu Sa'id masih bisa dijadikan dalil karena Abu Sa'id sahabat Nabi kalau bicara masalah gaib pasti sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 3327. Dari Mujalid. Nah, Mujalid ini juga rawi dhaif.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia mengatakan qala unasun berkata beberapa manusia minal yahud dari kalangan Yahudi li unasin kepada beberapa manusia min ashabin Nabi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ya'lamu nabiyyukum apakah nabi kalian tahu kam adadu khazanati jahannam berapa jumlahnya penjaga-penjaga neraka jahanam. Maka para sahabat Nabi menjawab, la nadri, kami tidak tahu, hatta nas'alah, sampai kami tanya dulu kepada Nabi. Nah ini adabnya orang tidak tahu begini Pak. Kalau tidak tahu itu jawabnya, la adri, nih. Jangan ngawur. Nih. Karena kalau ngawur itu nanti menyebabkan dosa terhadap penjawabnya. Qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, la adri, ucapan saya tidak tahu, itu adalah nisful ilmi, separuh ilmu. Jadi kalau kita tidak tahu mengatakan tidak tahu, itu berarti kita punya ilmu separuh, ya, tinggal nambahi separuhnya lagi. Maka datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan, Hei Muhammad, ghuliba ashabukal yaum, telah kalah sahabat-sahabatmu hari ini. Maka Nabi tidak marah, beliau tanya, wabima ghulibu, dengan apa sih mereka dikalahkan? Maka dia menjawab, telah tanya orang-orang Yahudi, apakah Nabimu tahu berapa jumlah penjaga jahanam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, fama qalu, apa yang dijawab oleh sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, kami tidak tahu sampai kami tanya kepada Nabi kami. Maka beliau menjawab, afa ghuliba, apakah disebut kalah? Qaumun, satu kaum, su'ilu amma la ya'lamun, yang ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Faqalu la na'lam, lalu mereka menjawab, kami tidak mengetahui, hatta nas'ala nabiyana, sampai kami bertanya kepada nabi kami. Ini pertanyaan pengingkaran. Orang yang ngomong tidak tahu itu bukan orang yang kalah. Kalahnya di mana? Orang tidak tahu, jawab tidak tahu. Itu sudah tepat. Kalah itu adalah kalau tahu tapi nggak bisa jawab. Nah itu kalah. Atau tahu tapi tidak berani jawab yang benar. Karena takut penguasa dan sebagainya. Nah itu baru kalah. Lakinnahum, akan tapi mereka itu qad sa'alu nabiyahum. Mereka sudah bertanya kepada nabi mereka. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahrah, tunjukkan kepada kami Allah itu dengan terang-terangan. Nah, ini Nabi mencela orang-orang Yahudi. Justru Yahudi itu yang kurang ajar. Kalau mau dikatakan kalah itu ya orang-orang Yahudi tadi ya. Karena mereka bertanya yang aneh-aneh, yaitu minta ditampakkan Allah secara terang-terangan. Kemudian beliau marah, beliau mengatakan, alayya bi'adailah, datangkan ke sini musuh-musuhnya Allah, yaitu Yahudi-Yahudi tadi. Ini sa'iluhum, saya sekarang akan ngetes mereka, saya akan tanya mereka, antur batil jannah, tentang tanahnya surga. Wahiyad darmak, tanahnya surga itu adalah darmak. Darmak itu adalah tepung yang putih. Ya. Jadi kalau kita buat roti itu kan ada tepung bermacam-macam ya. Ada tepung yang coklat, ada tepung yang putih. Nah, darmak itu tepung yang mahal yang putih. Maka tatkala mereka datang, mereka berkata, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam adadu khazanati jahannam?" Berapa jumlah penjaga neraka jahanam? Beliau menjawab, "Hakadza wa hakadza." Segini dan segini. Fi marratin, segini yang pertama itu adalah 10, 10 begini. Wa fi marratin, dan segini yang kedua adalah 9, 9. Nah, jadi maksudnya begini. Segini dan segini. Berarti berapa, Pak? 19. 10 tambah 9 berarti 19. Inilah yang disebutkan dalam surat Al-Muddathir. 'Alaiha tis'ata asyar. Surat Al-Muddathir ayat 30. 'Alaiha, di neraka jahanam itu ada tis'ata asyar. 19 penjaga neraka. Jadi Malik penjaga neraka itu tidak sendiri, tapi ditemani dengan malaikat-malaikat Zabaniyah yang jumlahnya ada 19 nih tadi. Qalu, mereka mengatakan, "Na'am," benar, sesuai dengan kitab suci mereka. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ganti ngetes mereka, "Ma turbatul jannah?" Apa itu tanahnya surga? Maka mereka diam sebentar. Lalu mereka mengatakan, khubzatun ya Abul Qasim. Tanahnya adalah roti, wahai Abul Qasim. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab jawaban yang lebih tepat. Al-khubzu minad darmak. Roti tersebut dari gandum darmak, yaitu yang sangat-sangat putih. Ya.
Sayangnya hadis ini riwayat Mujallid yaitu dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Meskipun isinya benar ya, karena memang jumlah penjaga neraka jahanam itu ada 19 sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Adapun tanah surga adalah dharma. Apakah ada hadis yang sahih? Mari kita lihat dalam kitab Jami'us Shaghir. Tulis dermakatun. Oh, enggak ada. Nah ini. Hadis riwayat Muslim bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyid itu yang dikatakan Dajjal, padahal bukan Dajjal. Ma turbatul jannah, apa itu tanahnya jannah? Maka si Ibnu Sa'id ini mengatakan dermakatun baydha, gandum putih yang wanginya seperti misik, wahai Abul Qasim. Maka Nabi mengatakan sodakta, kamu benar. Nah, berarti hadis ini tadi yang mengatakan bahwasanya tanah surga dari Darmak ini juga maknanya sahih ya. Kalau yang ini sanadnya dhaif, tapi maknanya sahih. Karena itu sering saya menyampaikan ya, bahwasanya hadis-hadis yang dhaif tidak selalu isinya dhaif. Bisa jadi isinya sahih. Seperti hadis ini memang sanadnya dhaif, tapi maknanya dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim. Kita tambah satu hadis lagi, 3328. Ini juga dhaif sanadnya karena ada rawi bernama Suhail bin Abdullah Al-Qutai'i. Al-Quta'i ini seorang perawi yang dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ayat ini, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dia Allah itu ahli takwa dan ahli ampunan. Apa maksudnya ahli takwa? Karena mestinya yang ahli takwa itu kan manusia. Nabi Muhammad itu ahli takwa, para nabi itu ahli takwa, para sahabat ahli takwa. Kok dikatakan Allah ahli takwa ini maksudnya gimana? Ini surat Mudaththir ayat 52. Qala, beliau menjelaskan, gini maksudnya ya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla maksudnya ini mengatakan, ana saya ini ahlun pantas an uttaqa, untuk ditakwai. Jadi ahlu takwa tafsirannya adalah zat yang pantas untuk ditakwai. Jadi ahli takwa itu bisa dua makna. Kalau manusia ahli takwa berarti dia bertakwa kepada Allah. Kalau Allah ahli takwa artinya Allah itu yang ditakwai oleh manusia. Jadi tidak ada yang berhak untuk ditakwai, ditakuti oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia kita nggak perlu takwa, Pak. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanittaqani, maka barang siapa yang takwa kepada saya, falam yaj'al ma'i ilahan, yaitu tidak menjadikan untuk saya sesembahan yang lain, tidak sekutukan saya, fa ana ahlun an aghfiralah, maka saya ini adalah ahli untuk mengampuni dia. Nah, jadi kembali ke ayat tadi, huwa ahlut taqwa, siapa yang takwa kepada Allah, karena Allah itu memang pantas untuk ditakwai, wa ahlul maghfirah, maka Allah pun akan memberikan ampunan kepada dia. Jadi ahli takwa ini disebutkan sebabnya. Siapa yang takwa, maka disebutkan ahlul maghfirah, ini akibatnya. Jadi kalau kamu takwa, maka akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsiran untuk ayat ini, tapi sayangnya Suhail ini adalah tidak kuat dalam bab hadis, sehingga hadis ini derajatnya dhaif, meskipun maknanya memang seperti itu ya. Jadi ahlut taqwa wa ahlul maghfirah tafsirannya benar seperti dalam hadis ini. Hanya saja kita tidak bisa memastikan ini sabda Nabi karena sanadnya dhaif ya. Bisa jadi Nabi bersabda, bisa jadi juga tidak. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tadi ada pengumuman dari takmir ya. Jadi akan dibagikan amplop. Ini amplop silahkan dibawa pulang. Nanti diisi terserah berapa orang ketok ya. Diisi sithik, diisi akeh ora ketok ya. Nanti dibawa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kemudian akan kita gunakan untuk membeli LCD. Tidak wajib diisi.
sunnah, artinya tidak dosa kalau tidak mengisi ini. Tapi ini adalah kesempatan kita untuk beramal soleh, karena 2 hari lagi insya Allah kita masuk bulan Muharram. Sementara bulan Muharram itu adalah bulan haram yang paling utama, dengan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, afdalus siyam, puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa Muharram. Nah, ini hadisnya sahih, dan ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya puasa, puasa termasuk amal-amal yang lain pada bulan Muharram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sedekah yang kita lakukan pada bulan Muharram pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya lagi. Saya belum dikasih, Pak. Dikasih juga supaya adil. Ya, jazakallahu. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.